tanggung jawab untuk menjadikan negara kita ini menjadi negara yang maju ya. Nah, dari mana dulu? Nah, kita mulai dari hal-hal yang kecil ya. Nah, seorang pemimpin yang besar atau pemimpin yang hebat itu tidak mungkin dia memimpin langsung, wah langsung hebat. Nah, tetapi harus ada proses yang dilalui ya. Jadi proses itu atau perubahan-perubahan yang dilalui itu tentunya membutuhkan yang namanya suatu komitmen ya. Nah, itu sebagai pengantar. Lalu kemudian kita akan masuk kepada PPT-nya ya, yaitu perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, namun sebelumnya mau sampaikan, nah ada kendala ya. Jadi tadi pagi ada kendala dari jam 6 Ibu udah berkutat dengan laptop ya, udah siap untuk Google Meet, ternyata ada kendala. Nah, kendala ini yang tidak kita inginkan ya. Nah, jadi tidak apa-apa, tapi setiap kendala itu pasti ada apa? Solusi ya, kita cari solusinya dan handphone pun jadi ya, tidak apa-apa. Dan tidak mengurangi semangat Ibu dan juga anak-anak sekalian untuk kita tetap bertemu di Google Meet ini ya, dan tetap semangat. Nah, seperti di awal tadi udah Ibu sampaikan, bahwa kita bersyukur sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kita kesehatan sampai hari ini ya. Nah, banyak di luar sana yang berjuang untuk kesehatan mereka ya, tapi kita masih bisa sehat, kita bisa masih menerima pelajaran dengan baik. Nah, itu suatu anugerah yang harus kita syukurin ya. Nah, kita akan masuk kepada slide Ibu di PPT, itu perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, sesungguhnya apa sih pengertian daripada perubahan sosial? Ya, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat ya, yang mempengaruhi apa? Yaitu sistem nilai, norma, sikap, dan juga pola perilaku yang terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat ya. Nah, kita hidup ini tentunya tidak boleh hidup sesuka hati kita ya. Walaupun kita menginginkan suatu yang namanya perubahan, tentunya ada sistem yang mengatur kita, yaitu baik yang berkaitan dengan nilai ya, nilai-nilai itu kehidupan apa yang harus kita lakukan, maupun norma-norma, itu berkaitan dengan aturan ya. Jadi bulan lagi bahwa perubahan sosial secara umum, nah, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosialnya. Sistem sosial seperti apa? Yaitu sistem sosial nilai, norma, pola perilaku, dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Itu ya, nah itu pengertiannya. Bagaimana kira-kira anakku bisa mengikuti atau Ibu bicaranya terlalu cepat? Bisa? Kasih suara dong. Bisa, Bu. Iya, bisa, Bu. Oke, terima kasih. Bisa, Bu. Ya. Nah, kemudian ada pengertian perubahan sosial tadi secara umum ya. Nah, seperti biasanya bahwa teori-teori sosial itu adalah selalu ada ahli-ahli yang memberikan definisi atau pengertian yang berkaitan dengan perubahan sosial ya. Jadi ada paling tidak 4 ahli yang Ibu ambil di sini yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan perubahan sosial ya. Nah, yang pertama boleh ditampilkan slide-nya oleh Windy ya, William Osborne ya, yaitu batasan ruang lingkup perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan ya. Nah, yang bersifat material maupun tidak bersifat ya. Jadi menurut William ini ya, bahwa perubahan itu mencakup kepada unsur-unsur kebudayaan ya. Nah, selanjutnya ada menurut Kingsley Davis ya. Nah, sebenarnya teori yang disampaikan Kingsley Davis ini yaitu berkaitan tadi dengan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi ya. Nah, tentunya pengorganisasian seperti yang dilakukan terhadap buruh, yang dilakukan majikan terhadap buruh, atau ini kita sudah dipelajari dalam konflik ya, konflik kapitalis. Ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi, nah yang bisa menyebabkan atau menimbulkan perubahan organisasi. Misalnya dalam May Day ya, kita peringati sebagai Hari Buruh ya. Nah, jadi oleh Kingsley Davis ini melihat bahwa pengaruh yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat itu, nah terjadi perubahan di sana. Nah, tadinya
Nah, misalnya nih di dalam penggajian buruh ya. Nah, ada yang masih standar minimum. Lalu kemudian oleh pemilik modal atau katakanlah pemilik perusahaan ya melakukan suatu perubahan-perubahan ya. Baik mungkin perubahan di dalam organisasi atau struktur organisasinya maupun dalam misalnya penggajian-penggajian oleh buruh yang dipekerjakan gitu. Jadi dia menyoroti perubahan sosial itu dalam hal hubungan antara majikan atau kaum kapitalis ya dengan buruh ya seperti itu. Nah itu yang disampaikan oleh Kingsley Davis ya. Nah kemudian yang ketiga menurut Gilin of Gilin ya, itu perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah diterima yang disebabkan baik secara kondisi geografis ya, kebudayaan material, komposisi penduduk. Nah komposisi penduduk ini adalah berkaitan dengan demografi ya atau jumlah penduduk. Nah, Ibu mau nanya ini ada kaitannya dengan pembelajaran geografi. Kalau transmigrasi itu apa ya? Masih ingat nggak apa itu transmigrasi? Halo? Masih ingat dengan istilah transmigrasi? Adakah yang bisa mendengarkan Ibu? Silakan, Rinaldi, Windy, Leoni. Perpindahan penduduk dari kota ke desa, Bu. Hah? Transmigrasi? Dari kota ke desa kan? Transmigrasi apa? Perpindahan penduduk dari kota ke desa. Perpindahan penduduk dari kota padat ke daerah lain. Iya, dari yang padat penduduknya kepada yang enggak. Nah, misalnya ketika terjadi perpindahan ya, transmigrasi ataupun urbanisasi ya, yaitu urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari mana? Desa ke kota ya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Perubahan-perubahan ya boleh dimatikan itunya. Nah perubahan-perubahan tersebutlah yang disoroti oleh Gilin of Gilin ya. Jadi terjadi suatu variasi cara-cara hidup. Nah contoh, nah misalnya ketika kita, misalnya katakanlah contoh suatu keluarga tinggal di kota ya. Nah di kota itu kehidupannya sangat kompleks. Nah misalnya di kota itu kita kenal ya, kita sudah belajar ya bagaimana cara hidup di kota di kelas 10, 11 kita udah belajar bagaimana ciri-ciri hidup di perkotaan. Nah, mereka biasanya hidup individualis ya, atau katakanlah lebih tertutup ya. Karena apa? Karena memang kesibukan di kota dengan di desa sangat berbeda. Nah, ketika satu keluarga tersebut pindah ke desa ya, tentunya ada perubahan cara hidup yang harus mereka adaptasi di desa ya. Kalau tadinya di kota itu atau katakanlah bahasa sederhananya orangnya di sana sangat cuek, katakanlah tidak terlalu terbuka dengan lingkungan sekitar. Nah, ketika mereka berpindah atau mutasi ke desa, tentunya mereka harus mengalami suatu perubahan-perubahan, penyelesaian-penyelesaian bagaimana hidup di desa, begitu ya. Nah, hidup di desa yang bagaimana sih? Nah, hidup di desa itu biasanya lebih bersikap gotong royong atau lebih terbuka ya. Nah, itu yang disoroti oleh Gilin of Gilin ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bisa? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Selanjutnya, menurut ahli yang keempat adalah Selo Sumarjan ya. Nah, menurut Selo Sumarjan ini bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat tertentu yang mempengaruhi sistem sosialnya ya. Nah, tadi di awal Ibu udah sampaikan ya. Jadi, perubahan yang mempengaruhi terhadap sistem sosial ya. Nah, sistem sosial misalnya tadi Ibu sampaikan di masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan tentunya berbeda sistem sosialnya ya. Nah, kalau di desa tadi kita kenal lebih pada sikap gotong royong, bekerja sama, sedangkan sistem sosial di desa di kota itu biasanya lebih apa? Lebih cuek ya atau lebih individualis ya. Nah, karena berbagai hal ya. Nah, kesibukan di kota itu kan sangat-sangat padat ya, sementara di desa ke desa itu lebih bisa inilah ya toleransi kalau waktu sampai tidak terlalu padat ya. Yang seperti di kota sih harus terjebak waktu ya. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami ya?
Atau ada pertanyaan, silakan. Nah, jadi nanti ada juga ahli lain yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan perubahan sosial nanti. Nah, di UKBM juga udah ada Ibu kasih materinya ya. Dan juga buku paket yang sudah Anda terima ya. Nah, Ibu mau nanya ini, buku paketnya udah pada terima? Belum, Bu. Belum, Bu. Jam 1, Bu. Jam 1. Ibu yang satu. Jam 3, Bu. Jam 1. Akhir, Bu. 3 tutupnya, Bu. Paling terakhir, Bu. Jam 1. Kalau udah terima bukunya, nanti bukunya itu dijaga ya, dibaca Iya, dan Bu. dijaga. Nah, kita udah dikasih fasilitas yang gratis oleh pemerintah ya, jadi kita harus juga menggunakan dengan baik ya, dengan efektif dan efisien, dan juga kita harus bisa menjaga ya. Oke, nah itu bentuk sikap kita ya, bentuk sikap dari perubahan yang tadinya kita bersifat cuek tidak peduli, harus diapa? Dirubah menjadi yang peduli ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk kepada teori utama pola perubahan sosial ya. Nah, tentunya Ibu mau ajak anak-anakku sekalian, harus ada tadi perubahan yang progres ya dalam diri Anda sendiri. Nah, Ibu selalu menyampaikan bahwa materi pembelajaran kita sosiologi bukan semata-mata kita hanya tahu teorinya saja, tapi lebih daripada itu bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan teori yang kita dapat ini dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Nah, karena sesungguhnya lab orang sosial itu adalah masyarakat itu sendiri ya, yang hari demi hari mengalami suatu perubahan ya. Nah, yang pertama, teori utama perubahan sosial ya, yaitu ada teori siklus ya. Nah, teori siklus ini disampaikan oleh Robert Hallauer ya. Nah, terdapat teori utama. Nah, teori siklus, namanya siklus berarti berputar. Nah, kalau Anda lihat di gambarnya ada di bawah itu, nah ada masyarakat primitif, tradisional, dan modern itu ya. Jadi yang pertama dimulai dari yang bawah ya, naik ke atas ya. Jadi dari kehidupan yang bawah naik ke atas lalu turun lagi, berputar seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan siklus. Contoh, siapa yang bisa berikan contoh? Halo? Ya, Bu. Halo? Siapa yang bisa memberikan, atau Rinaldi deh, Rinaldi yang bisa contoh, kasih Ibu contoh satu teori siklus perubahan dari teori siklus yang terjadi secara berulang-ulang. Halo, bisa? Apaan ya? Mungkin kayak yang di pedesaan-pedesaan gitu, Bu. Yang bercocok tanam. Kenapa itu bercocok tanam? Ya kan di zaman sekarang juga masih seperti itu siklusnya, Bu. Sama kayak seperti zaman dulu. Enggak lah, udah ada perubahan ya. Jadi contohnya ini yang sangat simple ya, dan bisa kita lihat misalnya mode pakaian ya. Nah, kita ambil contohnya kebaya ya. Jadi menurut teori siklus ini tadi adalah teori ini atau perubahan ini terjadi secara berulang-ulang atau secara spiral ya. Jadi kita ambil contoh mode pakaian ya. Nah, misalnya kebaya dari dulu itu, dari zaman tahun 70-an 80-an udah dikenal sebagai suatu pakaian yang katakanlah harus digunakan atau mungkin pakaian yang banyak diminati oleh kaum perempuan, kebaya ya. Nah, kebaya muncul lagi di zaman sekarang, tentunya sudah mengalami modifikasi. Jadi apa yang dahulu sudah keluar, nah itu muncul lagi. Jadi perubahan yang dulu yang kita sudah lakukan itu muncul lagi di zaman sekarang ini. Tentunya pasti ada perubahan-perubahan, yaitu mungkin dari modenya atau mungkin dari style itunya lah gitu, pakaian tersebut. Jadi contoh perubahan yang terjadi dengan teori siklus ini adalah mode pakaian ya. Nah, dulu juga kalau kita lihat itu kebaya atau katakanlah dress atau batik ya, itu sekarang muncul lagi kan, walaupun mengalami modifikasi tentunya ya. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi secara siklus ya. Nah, jadi dari primitif, tradisional, modern bisa lagi turun dia ke bawah ya. Jadi tidak terus di atas atau di bawah. Jadi dia naik turun atau berulang-ulang ya, atau secara spiral. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Lanjut. Selanjutnya, ya, yang kedua adalah teori perkembangan ya.
Nah, penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Seperti apa? Yaitu perubahan yang terjadi dari tradisional. Nah, jadi kita mulai dari primitif dulu ya, primitif, tradisional, dan juga kepada yang modern ya. Nah, misalnya dalam kehidupan pada zaman dahulu kala, misalnya dalam pelajaran sejarah ya, nah bahwa rakyat Indonesia yang hidup primitif. Nah, hidup primitif itu ciri-cirinya bagaimana? Hidup nomaden ya, atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Lalu kemudian mengalami perkembangan satu tahap. Nah, dari primitif mereka menjadi masyarakat yang tradisional ya. Tadinya dia berpindah-pindah lalu mereka tinggal menetap atau tradisional ya. Nah, dan mereka dalam kehidupan tradisional tadi yaitu menggunakan alat-alat yang cukup sederhana tanpa sentuhan teknologi ya. Nah, kemudian dari tradisional naik lagi ke modern atau menurut buku lain atau ahli yang menyebutkan, dan juga sebelum masuk modern ada yang namanya semi modern ya. Nah, kemudian baru masuk modern ya. Jadi dari perubahan yang tadi tradisional tidak menggunakan teknologi atau alat-alat yang sangat sederhana, kemudian masuk kepada tingkatan yang lebih tinggi yaitu masyarakat modern ya. Jadi menggunakan teknologi ya. Nah, misalnya kita ambil dalam pembelajaran ya. Kalau dulu zaman dahulu belajar itu secara primitif ya. Primitif mungkin hanya menggunakan dulu dari kulit kayu katanya ya. Kalau nenek saya bercerita seperti itu, dari kulit kayu. Nah, dan habis itu dipakai, ditulis, nanti dihapus lagi dan bisa digunakan. Jadi sangat-sangat primitif. Nah, kemudian Bu, Bu, tes Bu. Bu. Lah. Lah, Di. Tes Di, ngelek tadi. Boleh cek mic baik. Ini gue siap. Boleh banyak kemana, Cok? Lah, Oh, nggak tahu. Ngelek. Ini gue yang gimana? Enggak, dia ngelek. Fotonya habis itu. Halo Arya. Halo guys. Ada keksek ya? Wah, Nggak ada. Bulis dah live. Ada. iya. Yaro, ya. Bi, lu datang jam berapa? Lu yang datang atau malu, Bi? Coba gua. Lu tahu kan? Rabi apa Aldi? Lu. Lu siapa? Lu nya Aldi apa Rabi? Lu nggak jelas lu. Rabi. Oh, gua nggak tahu gua. Gua mak gua ya. Kan kita harus Kita mau putar. tali. Dia mau ngajuin putar. Dia mau ngajuin putar. Itu kata si Bombom. Tahu bom jadi. Tahu Bombom mana Bombom? Oh, satu. Ada penyusup. Mesti di mute Bu. Oh. Aldi, jelasin di. Ya, Saya coba lah. Windy jelasin, Win. Itu ada. Aldi jelasin. Tombol merah mic-nya Bu, pencet dulu biar bisa. Aldi mau nanya dulu. Windy. Windy lanjutin. Itu Bu Lisda masih nge-mute. Ya itu. Oke. Makasih. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, kita harus tanggap dengan kendala-kendala yang seperti ini ya. Ini bagian daripada hidup di zaman modern ya. Nah, jadi zaman modern juga bukan berarti ada tantangan ya. Bukan berarti tidak ada tantangan ya. Jadi justru hidup di zaman modern ini terlalu banyak tantangan ya. Tapi sebagai agen ya, sebagai agen perubahan kita harus bisa mengatasinya ya. Begitu kan anak-anakku sekalian?
Oke, Bu. Betul, Bu. Nah, jadi Betul. tetap semangat. Iya, Bu. Bu. Betul, betul, betul. Semangat dong, berikan ini dong semangatnya dengan tepuk tangan yang meriah biar ibu dengar. Bu, semangat Bu. Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi teori apa? Masih ingat? Ayo kita ulang. Teori perubahan sosial yang pertama tadi teori apa? Teori siklus ya. Siklus. Kedua teori perkembangan. Yang ketiga adalah teori modern. Itu secara garis besarnya ya. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, teori modern ya. Nah, teori modern itu sendiri juga nanti ada diklasifikasikan menjadi 3 teori lagi ya. Nah, kita masuk kepada yang pertama, teori modernisasi ya. Nah, teori modernisasi ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri. Nah, Ibu mau nanya nih, negara kita ini termasuk negara apa ini? Negara terbelakang, berkembang, kan maju. Negara? Berkembang. Berkembang Bu. Benar ya. Siapa tadi yang jawab? Gamizar Bu, absen 30. Alhamdulillah. Ya, dapat dua tambahan itu ya. Nah, Wih, jadi asik. menurut teori modernisasi ini, ya, menurut teori modernisasi ini, bahwa negara ya berkembang mengikuti negara yang sudah maju atau negara industri. Nah, negara industri berarti identik dengan negara-negara Eropa ya. Nah, sedangkan negara dunia ketiga itu adalah negara berkembang. Karena secara ekonomi ya, secara ekonomi bahwa juga dalam teknologi ya. Nah, katakanlah dalam berbagai aspek ya, bahwa negara maju sudah melewati setiap tahapan-tahapan yang sedang kita lewati bersama sekarang sebagai negara sedang berkembang ya. Jadi kita harus banyak belajar misalnya dalam teknologi ya. Nah, juga misalnya dalam berbagai hal katakanlah politik ya. Nah, maupun budaya ya yang harus kita pelajari. Jadi menurut teori modernisasi ini adalah bahwa negara yang sedang berkembang itu belajar kepada negara yang sudah maju atau negara yang sudah berkembang ya. Kita kan masih negara sedang menuju negara berkembang kepada negara yang maju ya atau sudah mapan ya. Nah, misalnya negara Amerika ya, banyak kita pelajari atau negara-negara Eropa lainnya ya. Nah, kemudian teori ketergantungan ya, teori yang kedua. Nah, melihat bahwa ada ketergantungan secara ekonomi antara negara-negara dunia ketiga dan negara-negara industri. Nah, negara-negara dunia ketiga membutuhkan pinjaman dan investasi di negara-negara industri ya. Nah, kita lihat ya bahwa memang negara sedang berkembang seperti negara kita Indonesia ya tentunya membutuhkan para investor ya yang boleh membangkitkan ekonomi kita ya. Nah, investor ini biasanya dari negara-negara industri atau negara-negara sudah maju ya. Ibu sudah sampaikan tadi ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi sekarang ini ya, nah negara kuat sekalipun atau negara maju sekalipun semua mengalami suatu katakanlah keluar dari zona amannya ya, karena begitu goncangan pandemi ini juga sangat berpengaruh maupun itu kepada negara berkembang dan juga negara industri ya. Nah, justru kalau Ibu melihat dari dampaknya secara ekonomi itu sangat-sangat berdampak justru kepada negara industri ya. Nah, yang walaupun negara berkembang ya seperti Indonesia ya, sekarang kita ini sangat memprihatinkan ya kondisi. Di satu sisi pemerintah ingin menumbuhkan ekonomi, tapi di sisi lain juga berkaitan dengan penanganan pandemi ini yang belum bisa ditangani secara efektif dan efisien ya, karena mengingat jumlah penderitanya sangat banyak ya. Nah, ini menjadi perhatian kita juga semua ya, sebagai agen perubahan atau change of agent itu apa sih peran kita ya. Nah, kita tidak tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara, paling tidak kita bisa apa? Menjaga diri kita ya dengan apa? Yaitu dengan social distancing atau mengikuti setiap protokol kesehatan ya yang sudah disampaikan pemerintah lewat berbagai kebijakannya ya. Nah, seperti misalnya kita sekarang belum boleh berkumpul di sekolah ya, harus menjaga jarak ya. Jadi kita melakukan pembelajaran kita dengan PJJ ya.
pembelajaran jarak jauh ya. Nah, teori ketergantungan ini ya. Nah, jadi tadi melihat bahwa ada ketergantungan secara ekonomi ya. Benar, karena biasanya, dan ini memang fakta ya atau realita, orang yang maju ya atau orang yang sudah mengalami kemapanan di dalam bidang ekonomi, tentunya kekuasaannya atau hal-hal yang bisa dilakukan lebih banyak tentunya dari orang yang tidak punya kekuatan ya. Nah, kita ambil dalam contoh yang paling sederhana ya. Nah, kita lihat sekarang ini kan dampak pandemi ini banyak para karyawan yang mengalami PHK ya, atau katakanlah penurunan gaji dan semacamnya begitu ya. Nah, hal ini kita lihat kalau kita secara melihat dengan teliti ya. Nah, justru apa yang dialami kita sekarang ini adalah lebih berdampak kepada orang yang pemilik modal atau katakanlah yang memiliki usaha ya. Nah, jadi yang tadinya kita atau dalam skop yang lebih kecil ya, katakanlah orang miskin ini sangat memiliki ketergantungan dengan orang kaya. Tapi sekarang justru di area pandemi ini orang kaya yang lebih susah. Nah, kenapa disampaikan seperti itu? Nah, kalau orang mungkin hanya berkutat dengan kebutuhannya bagaimana. Nah, kalau yang orang kaya ini, misalnya dia punya perusahaan, mempekerjakan beberapa karyawan lah, dia harus memikirkan juga nasib karyawannya, tidak boleh langsung memutus semua secara sepihak ya, tetapi harus ada hal-hal yang harus dilakukan, kebijakan seperti apa gitu. Jadi dengan area pandemi kondisi pandemi yang sekarang ini, teori ketergantungan ini bahwa orang kaya juga membutuhkan orang miskin ya, artinya saling keterkaitan ya. Jadi yang selama ini teori-teori ini kita lebih banyak orang miskin yang harus mengapakan ya hidupnya atau bergantung hidupnya kepada negara-negara kepada orang kaya ya. Kalau dalam skop yang lebih luas itu tadi negara. Jadi negara industri sekalipun sekarang ini tentunya membutuhkan negara berkembang untuk mengembalikan atau memacu sistem ekonominya ya untuk bisa kembali. Dan semua itu berproses ya. Jadi dalam bahasa sederhananya Ibu, teori ketergantungan ini ada dua sisi ya. Nah, bisa ada dua sisi positifnya maupun sisi negatifnya ya. Sisi positifnya apa sih? Nah, sisi positifnya misalnya ketika para investor atau yang memberikan modal kepada yang dikasih modal ini bisa mengelola ya. Nah, tentunya ini juga akan menjadi positif ya. Tapi ketika kita diberikan modal lalu kita tidak mampu mengelolanya, malah kita menambah utang. Nah, ini jadinya apa? Teori ketergantungan ini bisa negatif ya. Jadi bukannya utang selesai, bukannya makin maju, tapi utang yang semakin menumpuk atau bertambah banyak. Begitu. Jadi implementasikan juga dalam kehidupan Anda ya. Jadi teori ketergantungan itu juga tidak hanya bersifat positif ya, bisa juga negatif ya. Jadi jangan sampai gini, saya tidak membutuhkan dia, lalu saya tidak perlu suatu kerjasama dengan dia, bukan ya. Jadi ketergantungan itu mungkin punya batas ya. Nah, jadi dia kalau ada batas tertentu, misalnya harus tergantung orang lain, jangan selamanya ya. Jadi teori ketergantungan atau dependensi ini harus juga ada batasan waktu kali ya. Jadi untuk kita bisa tergantungan kita pada saat kapan, kalau selamanya kan jadinya nanti berdampak negatif ya, kapan kita akan bisa keluar dengan masalah ini begitu ya. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu teori sistem dunia ya. Nah, teori sistem dunia ini menurut Immanuel Morris Wallerstein, dia menyatakan bahwa perekonomian kapitalis dunia tersusun dari 3 jenjang ya. Nah, tadi sudah sampaikan di awal. Nah, dalam sistem kenegaraan ada 3 ya, yaitu negara terbelakang atau negara terbelakang atau negara yang paling bawah ya. Nah, kemudian ada negara berkembang dan juga negara maju ya. Atau dalam istilah Morris Wallerstein ini ada negara inti ya, negara semi periferi dan negara periferi ya. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh negara inti menyebabkan negara inti menguasai sistem dunia ya. Jadi negara inti ini adalah negara-negara maju atau negara-negara industri ya. Nah, walaupun di dalam implementasinya seringkali mengalami suatu perubahan seperti yang disampaikan tadi dalam kondisi pandemi sekarang ini, negara inti atau negara maju sekalipun mengalami goncangan
baik secara ekonomi ya, sosial maupun politik. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang memberikan tanggapan? Ayo anak-anakku kelas 12/4, semangat. Ada pertanyaan? Halo? Kalau Bu, enggak Bu, nggak ada. Mantap ya. Tidak ada pertanyaan. Atau terlalu cepat gimana? Tidak. Enggak. Ya. Pas. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut dulu. Ini kita sampai jam ke berapa? Kita sampai jam berapa? Kita harus juga bisa mengatur waktu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan di pertemuan kemarin Ibu udah berikan ada 2 video ya, kalau tidak salah 2 video ya pembelajaran. Pertama itu sebagai pengantar, yang kedua ada video Ibu sampaikan juga ya. Dan ini kita masuk Google Meet. Nah, jadi sebenarnya berkaitan dengan metode-metode pembelajaran, setiap mata pelajaran itu bisa beda-beda ya. Nah, jadi di awal Ibu udah sampaikan UKBM, lalu di UKBM itu Anda mengerjakan, ada soal yang dikerjakan ya di UKBM-nya. Nah, soal yang dari UKBM itu Ibu sengaja ada masuk soal lagi yang hampir mirip ya. Nah, hanya beda 1 nomor kalau Anda teliti ya. Dan itu 5 soal itu, nah itu sudah dikerjakan ya. Dan ada beberapa memang yang belum ya. Nah, mungkin sudah dikerjakan tapi pengirimannya belum masuk ya. Seperti misalnya di 12/4 kemarin Leoni gimana? Udah masuk semua ya? Halo? Leoni? Leoni kemana? Leoni, Oke. suaranya nggak bisa keluar, Bu. Oh iya, suaranya nggak bisa keluar, jadi dia mungkin bisik-bisik kayak Ibu ya. Nah, jadi kemarin Ibu udah sampaikan ada beberapa mungkin yang belum mengumpulkan tugas kepada, jadi ada 2 tugas yang itu ya, yaitu tugas pertama itu yang dari UKBM ya, atau mungkin Anda dari UKBM udah dikerjakan, lalu yang soal yang 5 itu hampir sama ya. Jadi Ibu pengen lihat sebenarnya kalian teliti nggak gitu. Nah, dari UKBM-nya udah dipelajari, udah dibaca. Jadi apa yang kita lakukan sekarang Google Meet ini bagian dari konfirmasi juga. Apa yang kalian pelajari itu, nah itu merupakan bagian dari proses pembelajaran ya, yang ada di UKBM juga. Nah, kemudian untuk tugas 2 itu nanti ada di buku paket. Nah, kebetulan IPS 4 nih belum dapat buku ya. Jadi nanti untuk pendalaman materinya juga buku paket ya. Jadi kita difasilitasi oleh pemerintah itu, nah harus direspon baik ya, dihargai. Bukunya dibaca, jangan hanya diambil lalu simpan. Nah, ketika nanti dikembalikan, kembalikan lagi gitu. Itu sangat berdosa kita itu ya. Ketika kita dikasih fasilitas yang baik kita tidak gunakan dengan baik. Gitu kan Rinaldi? Hanya Rinaldi yang cepat nih tanggap nih. Yang lain pada kemana nih? Coba Hadir Bu. Hadir Bu. ya, Ibu mau lihat dulu wajah-wajahnya. Tolong kameranya di-on-kan semua. Ayo, biar Hai. wajah manisnya. Ganteng-ganteng, cakep-cakep. Ayo. Halo semuanya. Halo, Ibu mau lihat. Halo Ajiu. Hai. Hai, Rabi. Hai. Halo Via, halo. Ya. Lagi, slide 2. Silakan. Belum? Baru berapa orang yang lihat senyumnya? Halo Anissa. Halo Anissa. Tidak ada suara paling tingginya memberikan ketenangan ya. Kalau Anda tersenyum berarti ada suatu kebahagiaan buat Ibu. Mana senyumnya? Satya, ini gelap-gelap. Kamu di mana Satya? Antara ada di Wah, ini nih. Wah, Di hutan Bu. Wah, kok gelap-gelap. Kalau kameranya tidak on berarti dicurigai tidak memakai baju seragam. Itu dicurigai. pakai Bu, pakai. Mana coba bukti. Pakai Bu. Winnie Pakai Bu. Dia baca. Pakai Bu Anu. Pakai saya dong. tapi rambut itu rambut ya. Bukan cukup
Kena corona, Bu. Udah seperti artis corona. Cukup di rumah. Oke, yang lain belum. Kayaknya 3 ini doang yang muncul. Hah? Nah. Ini banyak, Bu. Saya gimana, Bu? Siva, halo Siva. Senyum lepas-lepas. Ya. Terus dia rambut seperti ini kan? Panjang, Bu. Nah, aku lihat. Kan yang lain banyak dulu itu aja. Bom. Mana Bom? Sapayan. Ganti Safayan. Iya, how are you? Mana mau bisa? Main. Jadi hari senyum semua bahagia ya. Kalau kita kalian bahagia ini, lebih baik mana ketemu online atau offline? Offline, Bu. Offline. Iya, tapi walaupun online ya, kalian nanti harus pamit sama belajar bisa masuk. Iya, jadi kalian TN harus bisa menjelaskan. Ingat, nah itu sampai orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang dipimpin ya. Nah, ada satu pemimpin yang dia tidak mau dipimpin ya, jadi orang itu mau orang. Nah, jadi menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin agent of Indonesia, dan Indonesia akan dibawa menjadi negara maju. Amin, Pak. Terus yang kemana jelas, kembang kiri ke kanan. Jadi harus tugas dan fungsinya ya. Nah, makan makanan bergizi juga ya. Yuk. Oke. Jadi sebenarnya segala sesuatunya ada dampak positif negatifnya ya. Dampak positif corona memang negatifnya banyak ya. Tapi ada juga dampak positifnya apa? Nah, mungkin bisa lebih intens dengan harga ya. Timbal balik atau dua arah ya, yaitu antara siapa? Antara individu dengan kelompok. Individunya siapa? Ibu gurunya ya. Dan juga ini boleh diterapkan ilmu yang didapatkan untuk pembelajaran di mapel lain ya. Jadi sosiologi itu merupakan suatu pembelajaran kita yang boleh kita implementasikan ya, sekali lagi boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam berinteraksi ya. Nah, setiap hari kita kan berinteraksi ya. Nah, misalnya berinteraksi dengan siapa? Orang tua di rumah ya. Nah,
Ibu sampaikan lagi bahwa kita dalam berinteraksi itu tentunya ada apa hak dan kewajiban kita ya. Di Google di Classroom-nya Ibu sudah buat di situ. Jalankan dulu apa yang menjadi kewajiban Anda, maka Anda akan mendapatkan hak ya. Jadi di room juga begitu. Jangan kamu menuntut apa yang menjadi hak kamu tapi tidak melaksanakan kewajiban ya. Jadi kewajiban dulu baru dilaksanakan haknya. Oke. Demikian dari Ibu. Mungkin untuk satu orang Rinaldi bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan Rinaldi. Halo Rinaldi. Halo. Iya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, jadi kesimpulan pada hari ini kita telah mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dari perubahan lambat, cepat, besar, dikehendaki atau direncanakan, yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, perubahan struktural, dan perubahan kompleks. Lalu ada teori perubahan begini Bu. Menurut siapa nih? Lautan tentang teori siklus, teori perkembangan, lalu ada teori modern. Iya. Ya, terima kasih ya untuk Rinaldi sudah memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian silakan tulis di catatan Anda kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tulis di catatannya ya dan tanggal hari ini. Apa kesimpulannya ya? Nah, oke, silakan dipersilakan menulis sebelum kita close ya. Jadi tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini. Atau apa yang Anda dapatkan, apa yang bisa Anda simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Ya, sambil Anda menulis ya, Ibu mau sampaikan begini. Tetap Anda mengikuti protokol ya, kesehatan ya, social distance, jaga kesehatan lingkungan sekitar ya, karena kita harus saling menjaga ya. Jadilah pahlawan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain dengan cara melakukan setiap kegiatan apa yang memang sesuai dengan standar atau protokol kesehatan ya. Jangan sampai karena kita orang lain ya mencelakai diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan untuk anak-anakku tetap semangat dan selalu tetap bersyukur ya, karena orang yang bersyukur itu akan selalu mendapat anugerah ya. Ketika kita ada, boleh kita menghirup udara, sampai kita hari ini ada tuh semua karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita harus bersyukur. Nah, kalau di awal tadi kita awali dengan doa, jadi di akhir ini juga kita akan merenungkan ini menjadi suatu ungkapan syukur kita untuk kita akhiri juga nanti dalam doa ya. Bagaimana? Udah selesai kesimpulannya? Halo? Halo? Udah ya? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor pendorong perubahan sosial ya. Nah, oke, jadi Google Meet-nya nanti akan kita selingi untuk minggu depan. Kita presentasi dulu tugasnya ya. Sudah selesai tulis itunya, kesimpulannya? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Baik ya, jadi materi Google Meet selanjutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial ya. Dan itu akan kita selingi dulu. Jadi minggu depan kita presentasi dulu ya. Anggota kelompoknya semua harus siap ya. Agent of change. Jadi tulis di situ di buku bahwa kamu adalah agen perubahan. Agen perubahan itu berarti harus melakukan suatu tindakan ya. Tindakan yang hal yang kecil sampai hal yang besar ya. Baik. Pembelajaran hari ini atas segala kekurangan Ibu atau hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan, dan akhir dengan kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kita bukan kepala kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, Ibu apresiasi. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, sahabat sosiologi. Sekali lagi sama-sama kita sampaikan.
Salam sehat. Oke, semangat. Nah, sampai ketemu ya. Oke. Kasih Bu. Kasih Bu. Sama-sama. Makasih Bu. See you. Bye-bye. Untuk absen ini ya, absen kirim. Iya. Aldi udah gacor ya. Ini dia. Leoni ya. Nah, Leoni tapi kolasenya sama itunya di ini ya, dikirim ke Ibu ya. Anjay. Berbiasa sini. Bilang dong mau desa Leoni nggak bisa ada mikir. Iya, nanti Bu WA aja, WA. Ibu WA saja. Nanti jangan lupa isi absennya ya, Ibu akan kirim pasnya ya, WA grup aja ya. Iya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Bu, terus masukkan Bu. Ya. Makasih Bu. Iya. 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 Ini udah. Belum lagi deh. Ya Mil, tahu gue Mil. Ini apa sih? Tahu Mil, gue tahu Mil. Gue ngerti Mil. Terus. Udah di SS. Oke, udah. Oh, bener sih. Udah. Kata Leoni udah. Oke. Oke. Kamil. Selamat tinggal semuanya. Sampai tinggal. Bye. Assalamualaikum. Sudah pakai website. Bye. Ada. Selamat aja. Maksudnya juknis tentang kuota itu kan KJP boleh kalau iya makanya jadi gini siswa yang terkendala siswa yang benar-benar siswa yang benar-benar terkendala dalam kuota dalam proses pembelajaran untuk PJJ ya untuk PJJ terus bisa anak KJP